Seorang pria bernama Jang Bongwan, terlihat lagi diwawancarai sama seorang reporter televisi. Di sana ia menceritakan pengalamannya, di mana dia adalah seorang koki profesional, yang kini bekerja di Istana Kepresidenan Korea Selatan. Dia mempunyai prinsip, kalau makanan dapat meluluhkan kerasnya hati dan dapat menjadi sebagai peluru paling menawan di dunia. Dengan kata lain, memasak adalah politik. Ia mengatakan, keinginannya memasak dan menghidangkan makanan buat orang terkuat negara tersebut. Dia juga berhasil menjadi yang pertama sebagai koki termuda di istana. Suatu hari, terlihat Bongwan yang lagi mengolah ikan segar, yang akan dia hidangkan buat duta besar negara tetangga, yang mengadakan kunjungan ke istana. Asisten dari duta besar itu pun masuk ke dapur, buat sekedar memeriksa dan mengingatkan kepada Bongwan. Dia mengatakan, kalau sang duta besar sangat sensitif terhadap duri ikan. Maka dari itu, Bongwan pun diminta untuk lebih berhati-hati saat mengolah masakannya. Namun, Bongwan yang ngerasa udah ahli dalam hal seperti itu, malah dengan sombongnya bilang, kalau atasannya seperti Kaisar Qin Shi Huang, yang memenggal setiap koki yang kedapatan memasak ikan dengan tulang. 하루가 멀다 하고 요리사가 죽어나간 살 때부터 제 꿈은 무조건 청와대 입사. Gak begitu lama, hidangan buat sang duta besar pun selesai dan siap untuk disajikan. Tapi ketika sang duta besar itu memakan salah satu potongan ikan tersebut, ia merasa ada benda yang aneh di dalam gigitannya. Setelah ia mengeluarkan benda tersebut, sang duta besar itu sangat kaget, ngelihat mata kail yang masih tersangkut di daging ikan tersebut. 세상에서 가장 매력적인 Dan karena kejadian itu, Bongwan pun dipecat, dan kini jadi buronan. Di sisi lain, terlihat Bongwan yang lagi berduaan sama seorang wanita. Ternyata, selain obsesinya dengan makanan, ia juga terobsesi dengan wanita. Dengan kata lain, ia adalah seorang playboy. Malam harinya, datanglah dua orang detektif ke apartemen Bongwan untuk menangkapnya. Ternyata, insiden kail tersebut udah direncanain sama sekretaris Han dan seorang koki senior bernama Bu Seung-min. Bahkan nggak puas-puas sampai di situ, mereka juga berniat buat memfitnah Bongwan udah korupsi bahan makanan. Bongwan yang merasa tidak bersalah, mencoba menjelaskan kepada dua detektif tersebut, tapi mereka tak menghiraukannya dan tetap memaksa masuk. Di saat itulah Bongwan mencoba kabur, dua detektif yang tadi pun berusaha mengejarnya. Dalam pelariannya, Bongwan terpeleset dan hampir terjatuh. Namun bajunya berhasil ditahan oleh kedua detektif tersebut. Tapi karena tangannya kejatuhan kotoran burung, Bongwan pun akhirnya terjatuh. Bongwan terjatuh ke sebuah kolam renang, dan kepalanya terbentur hingga membuatnya enggak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Bongwan melihat seorang wanita bergaun putih berenang menghampirinya. Wanita itu pun terus mendekat dan mencium bibir Bongwan. Keesokan harinya, Bongwan terbangun dan merasakan ada yang gak beres dengan kondisi kamar tersebut. Ia berkeliling di sekitar kamar, dan melihat keadaan di luar kamar, dan nampak ada kejanggalan di sana. Namun ia tidak begitu menghiraukannya. Ia mulai melakukan sedikit pemanasan, dan di saat itulah, ia merasa ada yang berubah di dalam tubuhnya. Ia pun berusaha mencari kaca dan bercermin. Dan betapa kagetnya dia, ketika tahu kalau dirinya telah berubah menjadi seorang wanita. Namun Bongwan menganggap dirinya sedang bermimpi. Ia beranggapan mungkin saja jiwanya tertukar saat ia sedang berciuman dengan seorang wanita yang ia sebut sebagai hantu air. Tak lama kemudian, seorang dayang kerajaan pun masuk. Dia tampak sangat bersyukur, karena ternyata Tuan Putri sudah bangun dari pingsannya. Dan disinilah Bongwan menyadari, kalau jiwanya terjebak di tubuh seorang wanita yang bernama Kim So-young. Ketika Bongwan berjalan keluar, terlihat seluruh dayang kerajaan sedang bersujud di depan kamarnya. Dengan perlahan, Bongwan pun berusaha kabur dari sana. Tapi para dayang di sana mengetahuinya dan mengejarnya. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Bongwan merasakan ada yang hilang di dalam tubuhnya. Ya, Bongwan baru sadar, kenapa setelah sekian lama dia berlari, tapi kok gak ada yang berayun-ayun. Bongwan mengira kalau dirinya sudah dioperasi, dan bahkan mereka juga telah mengganti kelaminnya. Seorang dayang bernama Choi mengatakan, demi memulihkan kesehatan Tuan Putri, sebaiknya ia diperiksa oleh tabib. Namun Bongwan berkata, jika tabib atau siapapun itu muncul di hadapannya, maka ia akan memotong burungnya juga.
Bong Wan mengira, semua ini pasti ulah saingannya yang bernama Bu Seung Min. Bong Wan tak habis pikir, mengapa mereka semua tega menculik seorang lelaki, dan bahkan sampai mengoperasi kelaminnya. Bong Wan juga tak mengerti mengapa mereka semua berpakaian seperti ini. Bong Wan pun mencoba memikirkan beberapa cara buat kembali ke dalam tubuhnya. Saat Bong Wan atau Tuan Putri diperiksa tabib istana, dia ngaku kalau dirinya hidup di masa depan. Hal itu membuat tabib istana merasa, kalau Tuan Putri sedang kerasukan dan melaporkan hal tersebut kepada Dayang Choi. Bong Wan kemudian menanyakan kepada Hong Yun, mengenai jati diri wanita yang dirasukinya tersebut. Hong Yun lalu menceritakan, saat itu Tuan Putri tenggelam di sebuah danau, dan diselamatkan oleh petugas Kim Jong-in dan petugas Hong Biul. Seketika Bong Wan mengerti, jika keduanya di saat yang bersamaan tenggelam di air, dan ia merasa, jawabannya pasti ada di dalam air. 앞장서 그곳으로. Bong Wan lalu meminta untuk diantarkan ke danau tempat ia tenggelam kemarin. Saat mereka hampir sampai di danau, Bong Wan pun langsung berlari dan melompat ke danau tersebut. 기습이다. Tapi ternyata, danau itu sudah mengering dan hanya tersisa tanah yang berlumpur. Bong Wan pun keluar dari danau dalam keadaan kotor. Ia marah kepada para dayang di sana karena tidak memberitahunya kalau danaunya kering. Tapi Dayang Choi bilang, kalau semua danau udah dikuras agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. Bong Wan lalu meminta agar mereka mengisi kembali air danau tersebut. Tapi hal itu tidak dapat mereka lakukan, karena itu semua adalah perintah sang raja. Gak jauh dari tempat ratu berdiri, terlihat sang raja yang lagi serius membaca sebuah buku. Dia selalu menjadi perhatian karena paras tampannya. Di saat itu ketua Kasim mencoba menghentikan waktu membaca raja. Tapi sang raja bilang, jika dia bertanggung jawab atas ahli waris kerajaan, dan dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas membacanya. Rupanya sang raja sedang membaca buku pedoman malam pertama, agar lebih cepat mempunyai keturunan. Seorang pelayan tampak gak sengaja menyiram Bong Wan, dan hal itu membuat sang raja berhenti membaca. Dia lalu memerintahkan kepala Kasim untuk memanggil Kim So-yong. Ketika Bong Wan mendengar kalau sang raja ingin bertemu, Bong Wan segera berlari dan menemui sang raja, untuk memintanya mengisi kembali air di dalam danau. Tapi sang raja tahu kalau Kim So-yong kehilangan ingatan, sehingga menolak untuk melakukan permintaan Tuan Putri tersebut. Karena penasaran, Bong Wan mencoba melihat buku yang dibaca oleh sang raja. Tapi raja berusaha agar buku itu gak diambil sama Bong Wan. Dengan segala cara Bong Wan mengambil buku itu, dan terjadi perebutan di antara keduanya. Hingga akhirnya, buku itu dapat diamankan oleh kepala Kasim dan dibuang di dalam kolam air pavilion. Sang raja pun merasa lega, karena buku tersebut tidak dibaca oleh Kim So-yong, yang tak lain adalah Bong Wan. Dan setelah itu, raja pun pergi meninggalkan Bong Wan. Tampak dari kejauhan, salah seorang dayang mengawasi gerak-gerik Bong Wan. Sedangkan tabib istana, melaporkan kondisi Kim So-yong kepada Ibu Suri Agung dan juga konselor Kim Jua-gen. Tabib itu mengatakan, jika Kim So-yong mengalami hilang ingatan dan juga sedang kerasukan. Mendengar itu, konselor Kim tampak tidak terima dan memerintahkan tabib istana menggunakan berbagai cara untuk menyembuhkan So-yong. Ibu Suri Agung mempertanyakan penyebab Kim So-yong pergi ke danau. Namun Ibu Suri Agung juga mencurigai, jika ada orang suruhan klan Jo, yang menjadi calon selir bernama Hua Jin mendorong Tuan Putri. Ibu Suri Agung lalu memerintahkan agar hal tersebut diangkat dalam rapat istana. Di tempat lain, Ibu Suri lainnya yang bernama Ibu Suri Jo, terlihat senang mendengar bahwa Kim So-yong hilang ingatan. 양력에 대한 폐단으로 소변 통로가 Dan ternyata memang benar, hal tersebut dibahas di dalam rapat, yang menjadikan para konselor terpecah menjadi dua kelompok. Di satu sisi, mereka menolak fitnah yang ditujukan kepada Jo Hua Jin. Sedangkan di kelompok konselor Kim, mereka meyakini, jika hal itu dilakukan oleh calon selir bernama Jo Hua Jin. Tapi seketika rumor itu dibantah oleh sang raja sendiri. Ia mengatakan, kalau Jo Hua Jin sedang bersama dirinya malam itu. Para menteri pun berhenti berdebat karena mereka tidak memiliki bukti lain. Di sisi lain, nampak Jo Hua Jin sedang menulis puisi. Dan tak lama setelahnya, ia mendapat perintah dari raja untuk segera datang ke istana, untuk menjalani seleksi sebagai selir raja. Jo Hua Jin pun menerima perintah sang raja dengan senang hati, karena memang sebelumnya Jo Hua Jin sangat mengagumi sang raja. Sementara itu di tempat lain, Bong Wan melakukan berbagai cara untuk dapat kembali ke tubuh aslinya. Ia kembali mencari genangan air, untuk mencoba menenggelamkan kepalanya. Tapi hal itu sia-sia dan selalu berhasil dicegah oleh Dayang Choi dan pelayan Hong. Setelah usahanya tidak membuahkan hasil, Bong Wan pun berpikir,
Kalau dia tidak bisa kembali, maka ia harus membutuhkan informasi untuk bertahan di sana. Bong Wan lalu menanyakan tentang identitas raja. Namun, Dayang Choi tidak bisa mengatakannya karena hal itu akan dianggap tabu. Bong Wan lalu menyanyikan nama-nama Raja Joseon. Dan akhirnya ia pun mengetahui kalau beliau adalah Liwon Bom, dengan gelar Raja Choljong. Bong Wan lalu kembali teringat dengan pelajaran sejarah di sekolahnya, yang mana Liwon Bom adalah pria culun yang menjadi raja dalam sekejap karena bodoh. Dia hidup sebagai raja boneka, dan meninggal pada tahun ke-13 pemerintahannya. Tak lama kemudian, raja datang menghampiri Kim Soyoung atau Bong Wan. Raja mengingatkan Soyoung bahwa besok adalah hari pernikahan mereka. Mendengar hal itu, Bong Wan pun sangat terkejut. Karena ia tidak mungkin menikah dengan seorang pria. Kim Soyoung berusaha menjelaskan kepada raja kalau dia sebenarnya adalah seorang pria. Tapi raja yang mendengar itu malah kebingungan dan memerintahkan tabib istana untuk segera memeriksa Kim Soyoung. 아유, 왜 화를 사람을 혼자고 앉았어? Hari pernikahan pun tiba, tapi Kim Soyoung masih saja bersikap konyol. Karena memang sebenarnya dia bukanlah Kim Soyoung, melainkan adalah Bong Wan. 나는 조선 최초의 노부라다. Dayang Choi yang melihat kelakuan Kim Soyoung pun hanya bisa menghela napas. Kini Soyoung pun telah resmi menjadi Ratu Chorin. Tapi tiba-tiba, dada Kim Soyoung terasa sakit. Kemudian ia seperti mendengar suara, "Kamu harus mencintaiku," dan muncul wajah raja di hadapannya. Di sini Bong Wan sadar, kalau Kim Soyoung benar-benar menyukai raja. Tapi raja tidak menyukainya. Acara pernikahan pun telah selesai. Dan kini Bong Wan memikirkan cara untuk menghalangi terjadinya malam pertama. Bong Wan berusaha membuat raja mabuk, tapi itu gagal. Raja mulai melepaskan tali bajunya, yang Kim Soyoung atau Bong Wan menjadi panik. Saat raja hendak mematikan lilin, Bong Wan mencoba menghalanginya. Tapi raja malah menarik Bong Wan ke pelukannya. Tapi rupanya, pikiran Bong Wan mengenai malam pertama itu salah besar. Raja malah mengajaknya minum-minum, hingga ia pun memutuskan buat tidur cepat. Sebelum tidur, Bong Wan pun mengikat bajunya dengan simpul nenek, alias simpul mati, biar raja gak bisa macam-macam padanya selagi ia tertidur. Niat hati hendak begadang, Bong Wan pun akhirnya teler juga. Sementara raja yang sedang tertidur di sampingnya pun gak bisa tidur nyenyak karena bermimpi buruk, seseorang menebas dirinya dengan sebilah pedang. Keesokan harinya, Bong Wan terbangun dan terkejut. Melihat simpul neneknya terlepas, ia pun jadi parno dan menduga-duga, apakah simbol itu dilepasnya secara tidak sadar, atau sang raja telah berbuat macam-macam padanya. Di tempat lain, raja telah siap menanti para kasihnya untuk memakaikan baju kerajaan. Ia pun lantas bergumam dengan dingin, jika ia ingin melihat kemunculan sang ratu mulai saat ini. Sementara itu, Bong Wan yang lagi dalam perjalanan pun gak bisa tenang karena kepikiran terus tentang kejadian semalam. Dia pun lantas bertanya pada para dayang, kemana tujuan mereka pergi. Dan Dayang Choi pun bilang, kalau Tuan Ratu harus menemui Ibu Suri Agung dan Ibu Suri Jo. Mendengar nama Ibu Suri Agung, Bong Wan pun kembali semangat. Karena Ibu Suri Agung adalah satu-satunya orang yang bisa memberi perintah buat kembali mengisi danau dengan air sebagai jalannya pulang ke dunia modern. Bong Wan pun lantas bertanya tentang Ibu Suri Agung dan Ibu Suri Jo. Dayang Choi pun menjelaskan, kalau Ibu Suri Agung adalah orang tua yang berasal dari klan Andong Kim, sama dengan klan asal Kim Soyoung. Sedangkan Ibu Suri Jo berasal dari klan Punyang Jo. Bong Wan pun paham jika nenek mertua dan ibu mertuanya itu adalah saingan. Di tengah perjalanan menuju paviliun, Tuan Ratu Bong Wan tiba-tiba meminta kepada para dayang untuk menghentikan tandunya. Ternyata, Bong Wan terpesona dengan kecantikan seorang gadis yang sedang berdiri di bawah pohon. Gadis itu bernama Hua Jin. Bong Wan pun mulai mendekatinya dan mengajaknya berkenalan. 친하게 지내요. Dia gak tahu, padahal Hua Jin ini adalah saingannya. Tapi Hua Jin hanya menatap ratu dengan datar. Gak lama kemudian, sang raja pun datang ke sana. Bong Wan kesal karena raja mengganggu kesenangannya. Raja berpikir, kalau ratu pasti sedang cemburu, padahal ratu kesal, karena raja merebut pasangannya. Dayang Choi mengatakan pada ratu, kalau mereka harus segera berangkat, karena Ibu Suri Agung sudah menunggunya. Tuan Ratu Bong Wan pun pergi sambil menatap sinis raja dan meludahinya. 망해라, 일부 다처제.
Setelah ratu pergi, raja meminta kepada Huajin agar dia tak perlu takut dengan ratu. Raja juga mengatakan, kalau di dalam rapat kemarin, klan Kim menuduh Huajin telah mendorong ratu ke danau. Tapi raja berjanji akan selalu melindungi Huajin. Sementara itu, Kim Soyoung atau Bongwan yang telah sampai di pavilion, malah salah menyapa Ibu Suri Agung. Namun Dayang Choi buru-buru membetulkan posisi Bongwan. Untungnya pula, Bongwan memuji Ibu Suri Agung kalau beliau awet muda. Sehingga ia pun gak jadi marah, hanya saja Ibu Suri Jo jadi menatap dengki karena disangka sebagai Ibu Suri Agung, yang notabene udah tua. Ibu Suri Jo pun lantas mengajari Kim Soyoung mengenai pendidikan untuk menciptakan penerus kerajaan yang berkualitas. Jang Bongwan yang udah biasa sama hal semacam itu pun bilang, kalau dia sudah paham dan gak perlu diajari lagi. Dan lagi-lagi Ibu Suri Jo pun kembali manyun, mengetahui penjelasan panjang lebarnya kepada Kim Soyoung itu sia-sia. Jadwal selanjutnya adalah menemui para pejabat istana. Setelah perkenalan, Jang Bongwan pun berkesimpulan, kalau pemerintahan saat ini dikuasai oleh klan Andong Kim, setelah di masa sebelumnya klan Pyong Yang Jo menguasai pemerintahan. Dan Kim Juagenlah bos di kerajaan ini yang sebenarnya. Disebut atas permintaan Kim Soyoung, Kim Juagen pun merekomendasikan Kim Mon-gen, yaitu ayah Kim Soyoung sendiri untuk menjadi komandan pengawal istana. Raja pun tampaknya perang batin. Di satu sisi, ia harus menuruti perintah Ibu Suri Agung. Namun di sisi lain, ia juga ingin mengambil kebijakannya sendiri. Raja pun memilih untuk tidak menjawab, dan malah memuji perhatian Kim Soyoung padanya. Yang mana ucapan raja ini malah dianggap Kim Juagen adalah jawaban setuju. 내 마음이 한없구려. Bongwan pun jadi teringat kembali kejadian semalam, dan raja mengatakan kalau semalam Ratu Kim Soyoung lulus tes sebagai seorang gadis. Bongwan pun kembali panik dan bertanya-tanya, benarkah semalam mereka bersama? Ibu Suri Agung pun kembali bertanya kepada Kim Juagen, tentang pelaku sesungguhnya yang mendorong Kim Soyoung. Dan adiknya itu kekeh untuk tetap melimpahkan tuduhan pada Jo Huajin dari klan Pung Yang Jo. Jang Bongwan pun akhirnya mengangkat Jo Huajin sebagai selir kerajaan. Ia pun bertanya, apakah sang raja tipe penggertak dan lemah pada malam hari? Jo Huajin hanya memberikan jawaban ambigu, yang membuat Jang Bongwan semakin pusing. Rupanya, Kasim sang raja adalah mata-mata. Dan selama ini sang raja pun harus berpura-pura bersikap bodoh di hadapan Kasimnya itu, dengan membaca laporan secara terbalik. Dan sebuah kenyataan yang bisa menenangkan Jang Bongwan adalah, di malam pertama itu, setelah Jang Bongwan teler dan ngorok, sang raja terbangun dan menyelinap keluar. Dengan busana serba hitam, ia beserta orang kepercayaan dan para pengawalnya menyusup keluar istana, dan menggeledah sebuah rumah untuk mencari berkas kasus korupsi. Namun sang raja gak berhasil menemukan apapun dan malah kepergok penjaga setempat. Ia pun berlari kabur karena dikejar pengawal berkuda. Namun di tengah jalan, seorang ibu yang sedang membawa bayi mendadak melintas dan tertabrak rombongannya, hingga sang bayi pun terjatuh. Sadar jika nyawa sang bayi bisa saja terlindas kuda, raja pun berbalik dan menyelamatkan bayi itu. Dan di pagi harinya, ia sudah berada di kamarnya, bertepatan dengan kedatangan para Kasim pelayannya yang hendak memakaikan baju kerajaan dan berpura-pura habis bermalam bersama Kim Soyoung. Melihat perilaku Ratu Kim Soyoung yang barbar banget, Ibu Suri Agung menyuruh Dayang Choi kembali mendidik etika sebagai seorang ratu pada Kim Soyoung. Ratu Kim Soyoung pun dengan senang hati mengikuti pelajaran etika istana. Namun, yang Ratu Kim Soyoung lakukan selalu bertentangan dengan etika istana yang diajarkan Dayang Choi. 걸을 땐 바람이 일지 않고 멋대로 살던 날 제멋에 살던 날 이제는 그 상부 쏠 것이 없는 내가 녀서도 음식을 크게 물어서도 안 됩니다. Saat Ratu Kim Soyoung lagi makan, tiba-tiba dadanya terasa sakit dan ingatan Kim Soyoung asli muncul kembali. Ingatan Kim Soyoung yang mengatakan pada raja, kamu harus mencintaiku. Bongwan pun menyadari kalau Ratu Kim Soyoung benar-benar jatuh cinta kepada raja. Namun raja selalu menatapnya dengan tatapan sinis. Di sini Bongwan pun merasa sedikit lega, karena mana mungkin raja akan tidur dengan orang yang enggak dia cintai. Dayang Choi dan Hong Yon yang awalnya sangat panik karena mengira ratu tersedak makanan, hanya bisa menghela napas melihat kelakuan ratu. Bongwan pun kemudian menemui Ibu Suri Agung dan meminta kepadanya agar mengisi kembali air danau. Namun Ibu Suri Agung menolak, karena gak mau kejadian seperti kemarin terulang lagi. Bongwan pun lalu membujuk Ibu Suri Agung dengan mengatakan, kalau dirinya akan tidur bersama raja selama 1 minggu untuk mendapatkan ahli waris. Tapi dengan syarat, Ibu Suri Agung mau menuruti keinginannya tersebut, dan Ibu Suri Agung pun setuju.
Di tempat lain, Ibu Surijo memanggil Hua Jin ke ruangannya. Ibu Surijo lalu memberikan sebuah jimat untuk cepat mendapatkan keturunan pada Jo Hua Jin. Tapi Hua Jin terlihat risih dengan jimat tersebut. Ibu Surijo lalu mengingatkan Hua Jin, kalau di istana penuh dengan intrik. Ibu Surijo juga mengatakan, kalau Raja dan Ratu Kim So-young akan tidur bersama selama 1 minggu. Padahal Hua Jin yang baru saja dilantik menjadi selir tapi gak bisa tidur bersama Raja. Namun Ibu Surijo yakin, kalau perasaan Raja kepada Hua Jin gak akan berubah. Jo Hua Jin yang sudah kembali ke ruangannya pun jadi gak fokus saat menulis puisi, karena mengingat ucapan Ibu Surijo. Hua Jin lalu teringat dengan ucapan Kim So-young asli yang mengatakan, kamu akan kehilangan seseorang yang berharga bagimu. Dalam kilas balik Hua Jin, ada 2 kemungkinan terjatuhnya Ratu Kim So-young ke danau. Pertama, didorong sama Hua Jin, dan yang kedua Ratu menceburkan dirinya sendiri. Sementara itu, Raja dan Ratu Kim So-young atau Jang Bongwan sudah berada di dalam ruangan yang sama. Bongwan lalu membuat peraturan, kalau mereka gak boleh saling menyentuh. Saat Raja pergi keluar, Bongwan pun meminta Hongyeon untuk menyiapkan baju pria, karena dia ingin menyamar menjadi pria untuk pergi keluar istana. Hongyeon lalu mengingatkan Ratu, jika bel berbunyi maka Ratu harus segera kembali sebelum gerbang istana ditutup. Di sisi lain, Menteri Kim Jua-gen menyambut kedatangan anaknya, Kim Jong-in. Kim Jua-gen lalu menceritakan keadaan yang terjadi di istana ketika Jong-in pergi. Kim Jua-gen mengatakan, kalau Ratu kecebur ke danau sebelum upacara pernikahan. Jong-in pun terdengar sangat khawatir dengan keadaan Ratu. Sementara itu, Ratu Bongwan ternyata pergi ke sebuah klub malam dan dia sangat menikmati hiburan di sana. Di tempat yang sama namun ruangan berbeda, terlihat Raja yang lagi berdiskusi sama 2 orang pria. Raja bilang, kalau dirinya ingin menyelamatkan negara mereka dari pejabat yang korupsi. Salah satu pria tersebut lalu menyarankan kepada Raja untuk menyelidiki ayah Ratu, yaitu Kim Mon-gen, karena dia yakin kalau berkas korupsi tersebut ada di kediamannya. Gak lama kemudian, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Ratu yang lagi mabuk berat dan salah memasuki ruangan. Raja dan teman-temannya pun kaget, dan mengira kalau Ratu udah menguping pembicaraan mereka. Namun tiba-tiba, bel istana berbunyi dan Ratu pun segera bergegas pergi dari sana. Mereka semua pun panik, dan Raja langsung mengejar Ratu dengan membawa pedangnya. Ratu bergegas menuju gerbang istana, namun gak lama kemudian Raja muncul di hadapan Ratu dengan menggunakan penutup wajah. Raja langsung mengarahkan pedangnya ke hadapan Ratu, dan Ratu pun sangat ketakutan. Saat dalam keadaan terdesak, Kim So-young atau Bongwan pun ngaku kalau dirinya adalah anggota pasukan khusus. Raja pun bengong, karena dikira Kim So-young bakal mengaku sebagai ratu di saat nyawanya sedang terancam begini. Kim So-young pun meracau dan mengatakan, walau cuma seorang koki militer pasukan khusus, tapi dia bisa membunuh hantu hanya dengan pisau dapur. Dan kembali dengan gaya berantem yang asal-asalan, Kim So-young pun balik mengancam Raja. 유지, 네 거. 특전사부대 출신이다. 귀신도 잡는다 이 말이야. 덤벼. Tiba-tiba saja ada sebuah pedang melayang dan membuat masker penutup wajah Raja terlepas. Kim So-young pun menatap Raja. Namun sang Raja buru-buru menutupi wajahnya. Dan ternyata, pedang itu milik Kim Jong-in. Ia pun lantas melawan Raja, yang terus menutupi wajahnya agar identitasnya tidak terbongkar. Dan beruntungnya sang Raja, karena teman-temannya datang, sehingga ia pun bisa melarikan diri. Namun Kim Jong-in berhasil mendapatkan kain penutup wajahnya yang akan ia jadikan petunjuk. Ia pun bertekad untuk menemukan identitas penyerang Kim So-young, orang yang ia cintai. Kim Jong-in pun lantas membawa Kim So-young yang udah teler parah untuk kembali ke istana, dan meminta Dayang Hongyeon untuk merawatnya. Kim Jong-in pun teringat 1 hari sebelum pernikahan, ia menemukan Kim So-young tengah bersembunyi sambil menangis di bawah guyuran hujan. Ia pun curhat kepada Kim Jong-in. Baginya menjadi ratu adalah impiannya sejak kecil yang mana esok akan terwujud. Namun saat ini yang ia inginkan malah sebaliknya. Ia sangat ketakutan dan tidak ingin menjadi ratu. Kim Jong-in pun berusaha menguatkannya sambil mengungkapkan perasaannya pada Kim So-young. Dan terakhir, ia pun lalu mencium calon ratu itu. Di tempat lain, Raja Choljong pun lantas berpikir dan berdiskusi dengan Pangeran Yong Pyeong tentang sikap aneh Kim So-young, yang seolah tidak curiga sama sekali dengan penyerangan tadi. Yang mana normalnya, sang ratu harusnya sadar, kalau dia diserang karena telah menguping rencana orang-orang dari klan Pung Yang Jo. Raja pun kemudian berjanji, jika benar sang ratu mendengar rencana mereka dan berpura-pura tidak tahu, maka raja yang akan menghabisi Kim So-young dengan tangannya sendiri. Paginya, Jang Bongwan yang masih sakit kepala, mengetahui dari Dayang Hongyeon
jika ia bisa kembali ke istana karena dibantu oleh sang sepupu yaitu Kim Jong-in. Jang Bongwan kembali menggerutu, karena di zaman itu tidak ada ramyeon dan obat pangan. Teringat akan dirinya yang merupakan seorang ratu yang bisa memerintahkan segalanya, dia pun meminta untuk dibuatkan ramyeon ke dapur kerajaan. Sang kepala koki kerajaan yang berkumis baplang pun terheran-heran sama permintaan sang ratu. Tapi dengan penuh karisma dan percaya diri, dia pun memasakkan makanan yang dipesan sang ratu. Namun sayangnya, sang ratu selalu protes karena ramyeon buatan sang koki itu rasanya sangat aneh. Sang koki yang udah capek karena udah berusaha memasak berbagai jenis mie, tapi gak ada yang sesuai dengan selera ratu lalu bergumam, jika ratu gak suka sama masakannya, lebih baik dia masak sendiri. Dan di dalam ruangannya, ratu juga ternyata bergumam hal yang sama. Jika ini adalah masakan terbaik sang koki, maka lebih baik sang ratu sendiri yang akan memasak. Ratu pun kemudian pergi ke dapur kerajaan dan mulai menunjukkan keahliannya. Sang koki yang melihat hal itu mengira, kalau ratu pasti sedang asal memasak dan pasti rasanya gak enak. 없는 내가 살던 날 제멋에 살던 날 이제는 끝 세상 두려울 것이 없어 장난감한 일이로다. Saat ratu pergi, sang koki pun mencicipi masakan ratu. 그리고 진한 육고기의 향. Setelah itu ratu pun kembali ke dapur kerajaan. Kali ini ratu berniat akan memasak makanan bagi Ibu Suri Agung, karena dia ingin meluluhkan hati Ibu Suri Agung. Koki kerajaan lalu meminta ratu buat kembali saja ke ruangan dan jangan mengganggu kerjaannya di dapur. Ratu marah karena beraninya seorang koki menentangnya. Tapi koki itu bilang, kalau di area dapur dia adalah bosnya. Sang ratu yang tak terima lalu menawarkan kompetisi memasak. Kalau ratu menang, maka ratulah yang akan menjadi bosnya. Dan kalau ratu kalah, maka ratu gak akan pernah lagi menginjak dapur kerajaan. Sang koki pun akhirnya menerima tawaran ratu tersebut, dan mereka pun mulai berkompetisi. Mereka pun mulai menunjukkan keahlian memasak satu sama lainnya. Bongwan yang merupakan chef modern di istana presiden, kini berhadapan dengan chef kerajaan. Singkat cerita, kompetisi pun akhirnya dimenangkan oleh Jang Bongwan. Sang koki pun ngambek dan gak terima. Tapi karena takut, dia pun menunjukkan kemarahannya pada seorang dayang kecil di sana. Saat sedang asyik-asyiknya di dapur, Hong Yeon mengabarkan kalau sang raja mengunjungi kamar ratu. Di sana, raja mencoba memancing ingatan Kim So-young tentang kejadian semalam. Namun raja gak mendapatkan informasi apapun. Raja pun memutuskan untuk menginap saja. Jang Bongwan yang kesal pun jadi gak bisa tidur. Begitupun sang raja. Keduanya sibuk dengan pikiran saling curiga. Ngantuk enggak bisa ditahan, akhirnya mereka berdua pun tidur juga. Jang Bongwan ngorok, sementara raja mimpi buruk lagi. Dan ternyata mimpi yang sama, tapi bukan dirinya yang ditebas melainkan orang lain. Dia yang masih bocil menjadi saksi kekejian itu. Jang Bongwan yang terbangun karena mendengar raja mimpi buruk pun berusaha membangunkannya. Namun raja yang matanya masih kabur seliwer, menganggap Kim So-young yang di depannya adalah Jo Hwa Jin. Dia pun langsung memeluknya. Namun Jang Bongwan langsung memukulinya sambil ngomel-ngomel gak jelas dan langsung menyuruhnya buat tidur di tempat lain saja. 이러다 죽겠네. 야, 일어나. 그랬구나. 고맙다. Besoknya, Jang Bongwan menemui Hwa Jin yang sedang latihan memanah. Ia pun hendak merayu sang selir kerajaan itu. Namun seperti biasa, Jo Hwa Jin bersikap dingin. Ia pun lantas mengatakan, kalau dirinya gak mempercayai Kim So-young, karena telah menuduhnya mendorong ke danau. Padahal Kim So-young sendiri yang menceburkan dirinya ke danau untuk menjebaknya. Jang Bongwan pun kaget mendengar perkataan Hwa Jin. Benarkah tubuh yang didiaminya ini berniat menghabisi nyawanya sendiri? 잘 못 견디는 편이라 미워하지 말았으면서. 나이스! 해볼까? Di ruangannya, sang raja yang lagi membuat kaligrafi pun bertanya-tanya pada Pangeran Yongpyeong, yang malah mengira kata-kata itu adalah pesan dari Tuhan. Pangeran Yongpyeong pun lantas memberikan sebuah obat misterius pada sang raja. Sementara itu, di kediaman klan Andong Kim, Kim Jua-gen pun menyuruh orang untuk memata-matai Pangeran Yongpyeong dan pengarah khusus Hong, yang mana mereka berdua adalah sahabatnya Raja Choljong. Kim Jua-gen rupanya tengah mewaspadai gerakan mereka berdua.
Gak mau kalah, Kim Jong-in juga menyuruh Kim Wan untuk memata-matai orang terdekat Kim So-young. Tapi orang suruhan Kim Jong-in ini malah naksir sama Dayang Hong-yeon. Malamnya, Jang Bong-wan menghabiskan waktu di dapur kerajaan. Dia membuat masakan spesial buat Ibu Suri Agung, demi menarik simpatinya agar mau mengisi danau dengan air. 장가 어설프게 가져왔다 목 날아갈 뻔했어. Jang Bong-wan membakar ikan semalaman, padahal malam itu raja yang habis diberi sebuah ramuan oleh pangeran, sedang menunggunya di kamar. Ternyata ramuan tersebut konon bisa membuat siapa yang meminumnya akan berkata jujur, yang mana akan ia berikan pada Kim So-young. Dan kalau benar ternyata Kim So-young mendengar rencana raja saat di rumah bordil, maka dia akan menghabisi sang ratu. Namun untungnya, malam itu Kim So-young lagi sibuk mencari muka di hadapan Ibu Suri Agung, dengan menyiapkan masakan istimewa. Pagi harinya, Ibu Suri Agung yang sedang terapi perawatan gigi pun dikejutkan dengan kiriman masakan dari Ratu Kim So-young. Ia pun lantas mencobanya. Dia terkejut dan tidak menyangka, kalau cucu menantunya ternyata jago memasak. Sementara itu, Kim So-young yang lagi gundah gulana mendengar respon sang nenek mertua pun dikejutkan dengan kedatangan Ibu Suri yang langsung memarahinya. 어찌 이럴 수 있습니까? 화가 날 정도더군요. Dan berkat kerja kerasnya semalaman, akhirnya Ibu Suri Agung memberi perintah untuk mengisi danau dengan air. Tapi melihat para Kasim dan Dayang mengisi danau sedikit demi sedikit, dan enggak tahu kapan penuhnya, Kim So-young pun akhirnya mengajarkan metode estafet. Ia pun akhirnya jadi mandor di tepi danau seharian demi terisinya danau. Sementara itu, Kim Jong-in yang tengah terobsesi mengungkap siapa penyerang Kim So-young pun akhirnya mencari tahu kain yang didapatnya. Kain itu ternyata hanya dimiliki oleh orang di lingkungan istana. Malam harinya, raja kembali menghabiskan waktu di kamar Kim So-young sambil membawa teh melati. Saat mencium aroma melati, samar-samar Jang Bong-wan pun ingat kalau malam itu, sang rajalah pelaku yang ingin menghabisinya. Bong-wan menatap raja dengan tatapan sinis, sedangkan raja yang melihat reaksi Bong-wan, sudah bersiap dengan belatinya. 이렇게 모두가 비밀을 숨기고 있는 궁에선 Namun, Jang Bong-wan berpikir cepat, dan dengan sikap waspada dia pun langsung bilang, kalau dia suka dengan teh melatinya. Saat Jang Bong-wan lengah, dengan cepat raja pun memasukkan ramuan berkata jujur ke gelas milik sang ratu. Dan ia pun menyuruh istrinya itu buat meminum tehnya. Jang Bong-wan yang meningkatkan waspadanya jadi siaga satu itu pun menyuruh raja untuk meminum tehnya. Namun, begitu raja telah meminumnya, buru-buru ia pun mencium Jang Bong-wan dan memasukkan minuman itu ke mulutnya. Bong-wan pun kaget, ia marah dan langsung berusaha memuntahkannya teh itu, namun akhirnya ketelan juga. Namun raja mencegah dan mengatakan, apakah kamu pikir aku akan meracunimu? Raja pun mengambil tusuk konde ratu dan diarahkan ke lehernya sendiri. Sebagai jaminan, jika memang benar dia ingin meracuni ratu, maka sang ratu boleh menusuknya terlebih dulu. Gak mau kalah gertakan, Jang Bong-wan pun mengancam raja, sambil bergumam dalam hati, jika aku mati, aku tidak akan mati sendirian. Dan efek ramuan pun mulai berjalan. Raja kemudian bertanya tentang kejadian semalam. Jang Bong-wan mengatakan, jika memang benar raja hendak membunuhnya. Dan Jang Bong-wan malah baru mengingat kejadian semalam, karena mencium aroma teh melati yang raja bawa. Jang Bong-wan pun marah-marah, karena mengira raja hendak membunuh Ratu Kim So-young. Karena mengira dia adalah wanita lemah dan karena ada wanita lain di kehidupan sang raja, yaitu Jo Hwa-jin. Raja pun akhirnya menyadari, kalau sang ratu tidak mendengar apapun tentang percakapan semalam. Namun Jang Bong-wan yang udah tersulut emosi, mengarahkan tusuk konde ke lehernya menggunakan tangan raja sambil berkata, bukankah kau ingin menghabisi wanita ini karena menganggap dia lemah? Jadi tunggu apa lagi? Lakukan sekarang. Mendengar gertakan Bong-wan yang mengatakan kalau raja beraninya cuma sama wanita lemah, ia pun tersinggung. Ia lalu keluar kamar sambil marah-marah. Raja pun lalu curhat pada Pangeran Yongpyeong. Walaupun ratu mungkin sudah menguping dan juga berkontribusi mengangkat klan Andong Kim yang suka korupsi, namun ia salah besar jika ia mengincar Kim So-young, yang hanyalah seorang wanita lemah, dan hendak menghabisinya. Pangeran pun lalu mengingatkan, jika sang raja harus segera menghabisi Kim So-young. Namun hati kecil raja mengatakan, sifat Kim So-young berbeda dari klannya. Di sisi lain, pengawal Jo Hwa-jin diculik oleh orang misterius. Ia kemudian dipaksa untuk mengatakan siapa yang telah mendorong Ratu Kim So-young ke danau. Di tempat lain, Ibu Suri Agung dan Kim Jwa-gen berdiskusi mengenai rencana mereka untuk membuktikan bahwa selir Hwa-jin yang mendorong Ratu ke danau. Jang Bong-wan pun masih enggak habis pikir sama sikap sang raja.
Ia mengira, selama ini Choljong hanyalah raja boneka. Namun Jang Bongwan baru sadar, kalau ternyata selama ini raja hanyalah berpura-pura bodoh. Jang Bongwan pun bisa saja mengekspos sifat raja yang sebenarnya. Tapi hal itu tidak bisa dia lakukan, karena membahayakan bagi dirinya. Jadi, dia pun memilih diam sampai air danau terisi dengan penuh. Gak lama kemudian, Dayang Choi datang dan mengatakan bahwa Ibu Suri Agung memanggil sang ratu. Ibu Suri Agung memerintahkan ratu untuk memilih 3 selir lagi. Jang Bongwan yang emang dasarnya udah playboy, dengan senang hati melakukannya. Jang Bongwan sangat senang, karena dia akan bertemu banyak wanita. 내가 이리 부른 것은 중전이 아주 중한 일을 하나 진행했으면 해서요. 임신 80일. Setelahnya Jang Bongwan pun kembali membuat ulah di dapur. Koki kerajaan di sana cuma bisa menggerutu, karena tingkah ratu yang selalu ngabisin bahan makanan yang langka. 나라 사신과 함께 건너온 개 한 마리가 조상인 귀한 혈통이라나 뭐 무슨 감자 옹심을 내가 직접 내어간다. 언제나 완벽할 수는 없죠. Ratu pun lalu pergi ke danau, untuk memantau apakah air danau tersebut sudah terisi. Dan betapa kecewanya Ratu, saat melihat air danau baru sedikit yang terisi. Ratu pun jadi marah-marah dan berpikir kalau mereka semua malas-malasan. Sampai akhirnya, Ratu pun memutuskan untuk mengawasi mereka sendiri. Jo Hwa Jin mulai khawatir dengan pengawal pribadinya. Dia tidak pernah pergi tanpa pamitan. Namun sampai sekarang belum kembali. Gak lama kemudian, Ibu Suri Jo pun datang. Dia mengatakan, kalau di istana hanya dialah yang bisa Hwa Jin percaya. Itulah cara satu-satunya agar Hwa Jin dan pengawalnya bisa tetap hidup. Jo Hwa Jin lalu bertemu dengan Raja dan Pangeran Yongpyeong secara diam-diam. Sang pangeran lalu mengatakan, jika saat ini klan Andong Kim berencana membuat kesaksian palsu untuk menuduh Jo Hwa Jin. Sang raja pun menenangkan Hwa Jin. Ia berjanji akan selalu melindunginya, meski jika ia harus berlutut dan berpura-pura bodoh di hadapan mereka. Hwa Jin dan Yongpyeong pun khawatir dengan maksud sang raja. Mereka meminta sang raja untuk tidak bersikap gegabah. Di sisi lain, pengawal Hwa Jin mengatakan, jika Jo Hwa Jin tidak melakukan apapun, mereka tidak bisa mengubah kebenaran, meski jika mereka membunuhnya. Sementara itu, Ratu yang sedang bermain dengan Hong Yeon menggunakan seutas benang, tiba-tiba benangnya putus. Ratu pun menggerutu sambil mencari benang baru. Tapi tiba-tiba, Ratu menemukan kain yang terdapat sulaman tulisan, tinggalkan dirimu yang palsu. Ratu pun lalu menanyakan kepada Hong Yeon tentang maksud dari tulisan tersebut. Hong Yeon menjelaskan, dulu sebelum Ratu terjatuh di danau, Ratu sangat sering menyulam surat-surat. Jang Bongwan yang tidak mengerti artinya karena dia tidak bisa membacanya, tapi sangat yakin kalau itu pasti sebuah puisi yang indah. Jang Bongwan pun mulai menyadari, kalau selama ini Jo Hwa Jin telah salah paham. Kim So Young tidak mencoba menjebak Hwa Jin, tapi dia memang ingin mengakhiri hidupnya. Gak lama berselang, Raja pun datang menghampiri Ratu sambil emosi. Dia marah-marah dan menuduh kalau Ratu berniat balas dendam kepadanya. Raja mengatakan, bukankah kamu mengatakan kepadaku untuk tidak menindas yang lemah? Tapi sekarang justru kamu yang melakukannya. Jang Bongwan pun enggak ngerti dengan maksud sang raja. Dia gak habis pikir. Kenapa malah raja yang marah kepadanya? Bukankah seharusnya dia yang marah karena kejadian kemarin? Tapi raja tak menggubrisnya dan memilih pergi. Dayang Choi bertanya ke salah satu kasim raja. Lalu Dayang Choi membisikkan sesuatu ke telinga Ratu, yang membuat Ratu menjadi terkejut mendengarnya. Jo Hwa Jin yang udah capek karena dirinya yang selalu dituduh, akhirnya mengakui semuanya di depan Ibu Suri Agung. Dia mengaku kalau dirinya lah yang telah mendorong Ratu ke danau, dan dia siap menerima hukuman. Ibu Suri Agung pun tersenyum licik. Tapi gak lama kemudian, Raja datang dan mencoba menyelamatkan Hwa Jin. Ibu Suri Agung lalu mengatakan kalau Jo Hwa Jin sudah bersalah dan sudah sepantasnya dia menerima hukuman. Tapi Raja mengatakan, jangan sentuh Hwa Jin, aku akan mengakuinya. Di tengah-tengah adegan dramatis itu, tiba-tiba Ratu datang dan menyuruh mereka berhenti. 잠깐! Ratu lalu maju ke depan kemudian berlutut. Ratu lalu mengatakan kalau yang sebenarnya terjadi adalah, bukan Jo Hwa Jin yang mendorongnya, tapi memang dirinya sendiri yang ingin bunuh diri. 무고한 자들이 피를 흘리는 일은 없어야 할 것입니다. Mendengar pengakuan mengejutkan dari Jang Bongwan, seisi istana pun kaget bukan main, terutama Ibu Suri Agung dan Kim Jua-gen. Bongwan pun menunjukkan kain merah jahitannya, yang berisi pesan wasiat. Ibu Suri Agung pun marah besar dan menanyakan alasan bunuh dirinya itu. Jang Bongwan pun bingung harus jawab apa, karena dia juga gak tahu alasan Ratu bunuh diri. Gak lama kemudian, Jo Hwa Jin mendadak pingsan.
Bongwan yang lagi puyeng memikirkan alasan dia nyemplung ke danau pun jadinya ikut-ikutan pingsan juga, agar tidak diinterogasi lebih lanjut oleh Ibu Suri Agung. 설마 지금 나 안으려고? 하지마. 어이! 오지마! 저리 가! Mengetahui sang ratu cuma pura-pura pingsan, raja pun beralih dan memilih untuk menolong Hua Jin. Sedangkan sang ratu ditolong oleh Kim Jong-in yang juga berada di sana. Kejadian ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh Ibu Suri Jo untuk menjatuhkan Kim So-young dengan memanfaatkan Jo Hwa Jin. 무슨 생각으로 저랬을까요? 여인의 마음이려면 독을 발라야죠. Di kamarnya, Jang Bongwan yang sedang pura-pura pingsan, harus menunggu lama untuk bisa membuka matanya lagi. Karena mendadak semua orang yang ada di ruangan itu berlinang air mata. 네가 놀라울 적에 목숨을 잃고 Lama menunggu orang-orang di ruangan itu bubar, Jang Bongwan pun akhirnya ketiduran. Di luar, Kim Jong-in pun teringat masa lalu, di mana Kim So-young masih ceria-cerianya. Ia mengabarkan kalau mimpinya untuk masuk istana akan segera terwujud. Namun begitu sudah masuk istana, wanita yang dicintainya itu malah jadi sering bersedih. Di tempat lain, Ibu Suri Agung pun ngamuk. Dia tak habis pikir, bisa-bisanya ratu pilihannya ini malah membela orang lain dari klan Pung Yang Jo dan mengkhianatinya. Begitupun Chol Jong, bukannya berterima kasih karena sudah diangkat dari pemuda kampungan menjadi raja, kini malah bersikap menantang dan melawannya. Dan gara-gara ia marah-marah hari ini, keriput wajahnya muncul kembali, dan usaha menjaga kecantikannya selama ini jadi sia-sia. Ibu Suri Agung pun kembali menceritakan pada Kim Jong-un. Di malam sebelum ratu tercebur ke danau, ia datang menemuinya dan mengatakan, jika dirinya ingin mengundurkan diri jadi ratu dan meninggalkan istana. Namun Ibu Suri berkata, jika selama ini ia memang mendengar kabar jika ratu bersikap kasar sampai dijuluki penyihir. Yang mana, seorang ratu kan harusnya lemah lembut. Namun Ibu Suri Agung tahu itu sengaja dilakukannya agar ia tidak dijadikan ratu. Tapi mau bagaimanapun, Kim So-young tidak bisa mundur menjadi ratu. Jang Bongwan pun berlari ke danau, dan hendak menceburkan diri. Namun tiba-tiba, Ibu Suri Agung sudah berdiri di hadapan dan berkata, jika ia tidak bisa kembali ke dunia modern dan harus tinggal di zaman ini selamanya. Dan benar saja, air di danau kembali mengering. Tapi rupanya, itu hanyalah mimpi buruk. Jang Bongwan pun lantas pergi ke danau dengan penuh percaya diri. Di jalan, ia pun membuat pesan-pesan wasiat pada Dayang Hongyeon, agar ia menyuruh keturunannya kelak untuk membeli tanah di Gangnam. Karena jika tanah itu dibiarkan selama 200 tahun, keturunan Hongyeon kelak akan jadi sultan alias kaya raya. Sudah pede berlebih, akhirnya Jang Bongwan tahu kalau sumur pengisi danau sudah mengering. Semua Dayang dan Kasim pun memohon ampunan, karena tidak bisa menepati janji mengisi danau sampai batas maghrib. Jang Bongwan pun lantas hendak melihat isi danau, namun Hongyeon dan Dayang Choi yang mendadak muncul pun mencegahnya. Adegan tarik-menarik pun terjadi. Jang Bongwan yang udah frustasi pun akhirnya menyerah. Ia pun lantas menyuruh Kasim buat mengecek kedalaman air, dan hasilnya masih lebih dalam kolam ikan koi. Di saat sedang stres-stresnya, Ibu Suri Agung pun kembali memanggilnya. Bersama dengan Kim Jong-un, Ibu Suri mengancam akan memakzulkan Kim So-young sebagai ratu, serta hak-hak kebebasannya pun akan dicabut. Sadar jika dampak pemakzulan itu membuat ia akan dikeluarkan dari istana, Jang Bongwan pun mau gak mau meminta pengampunan. Dia meminta kesempatan lagi untuk berubah menjadi ratu yang anggun dan lebih baik lagi. Pupuslah sudah harapannya untuk mengisi danau dan cepat-cepat kembali ke dunia modern. Di kamar Jo Hwa Jin, raja pun memikirkan pengakuan Kim So-young tadi. Rupanya selama ini dugaan kalau Kim So-young hendak memfitnah Jo Hwa Jin salah besar. Nyatanya, dia tadi malah membelanya. Raja pun jadi teringat sesaat sebelum Kim So-young menceburkan diri ke danau. Dia menyatakan perasaannya, namun raja menanggapinya dengan dingin. Raja pun menganggap gara-gara ditolak cinta itulah Kim So-young mencoba bunuh diri. Namun Pangeran Yongpyeong mengingatkan, kalau sikap ratu tadi mungkin saja adalah bagian dari rencananya buat menarik perhatian sang raja. Berharap mendapat kepastian, raja pun lantas menemui ratu. Di kamarnya, Jang Bongwan pun frustasi karena selama 15 hari ke depan dia harus jadi ratu yang baik, agar kepercayaan Ibu Suri Agung kembali padanya. Ini semua salahnya Chol Jong. Gara-gara cintanya ditolak sang raja, tubuh Kim So-young ini tercebur ke danau dan dia pun harus bertukar jiwa. Dan tadi, dia malah kepancing buat jadi sok keren dengan membela Jo Hwa Jin. Akibatnya sekarang ia terancam terjebak selamanya dalam tubuh itu. Di saat dia lagi darah tinggi, raja pun malah datang. Hal itu langsung membuat Bongwan ngomel-ngomel gak karuan. Bahkan saking kesalnya, dia pun melempar tusuk kondenya hingga menancap di dinding, yang mana hal itu mengejutkan raja dan para dayangnya. 지금 이 상황에서 화가 안 나면 그게 사람이야? 이해했었어야지.
Sikap ratu ini membuat raja jadi bingung. Ia pun berjalan ke tepi danau dan bertanya kenapa danau diisi air lagi. Kasim pun menjelaskan, kalau Ratu Kim Soyong memohon pada Ibu Suri Agung agar danau kembali diisi air. Raja kembali berpikir, mungkinkah sang ratu akan mencoba bunuh diri dengan terjun ke danau lagi. Kim Jong-in pun lantas menemui Kim Jua-gen dan ia meminta jabatan untuk menjadi Kepala Menteri Kehakiman. Jauh di lubuk hatinya, ia ingin mencari orang yang telah menyerang sang ratu malam itu. Besoknya, sang raja pun akhirnya mengesahkan pengangkatannya. Di tempat lain, Jang Bongwan yang lagi disetrap pun akhirnya menghabiskan waktu di dapur kerajaan untuk menjahit. Ia hendak membuat kain penutup makanan anti dingin untuk tandu makanan. Ia pun lantas kembali memasak untuk Ibu Suri Agung, yang mana tema makanannya adalah renyah di luar lembut di dalam. Dan tentu saja, Ibu Suri pun senang dan Jang Bongwan pun bangga pada dirinya. Gosip mengenai Ratu Kim Soyong yang berniat bunuh diri rupanya menyebar cepat di lingkungan istana. Hal itu dimanfaatkan klan Pung Yang Jo untuk membuat petisi tentang pemakzulan Kim Soyong sebagai ratu. Sementara itu, Jo Hwa Jin yang hendak melukis pun bersedih, mengingat Dayang Owol yang selalu mendampinginya tengah terluka. Namun Pangeran Yong Pyeong pun hadir menemani sang selir tersebut. Rupanya, sang pangeran diam-diam menyukai Jo Hwa Jin. Selesai melukis, ia pun menemui Ibu Suri Jo di ruangannya. Ibu Suri Jo menceritakan, jikalau raja terdahulu yang merupakan suaminya tewas diracun, karena mencoba melawan klan Andong Kim. Ibu Suri Jo pun memperingatkan Jo Hwa Jin buat berhati-hati. Dan kali ini klan Pung Yang Jo akan mengajukan petisi untuk memakzulkan Ratu Kim Soyong. Oleh karena itu, Ibu Suri Jo meminta dukungan ayah Jo Hwa Jin, yang memiliki pengaruh besar untuk mendukung petisi ini. Adegan pun flashback. Di malam itu, Jo Hwa Jin lagi berdiri di tepi danau dan menunggu raja. Namun tiba-tiba, Kim Soyong datang dan mengatakan, kalau Jo Hwa Jin gak akan bisa menemui raja. Dan Kim Soyong pun menuduh kalau Jo Hwa Jin telah merubah sesuatu yang penting. Rupanya, Kim Soyong mengetahui kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jo Hwa Jin, yang mana jika raja mengetahuinya, maka Jo Hwa Jin akan menjadi wanita yang dibenci oleh Chol Jong. Jo Hwa Jin pun gak mau kalah. Dia mengancam akan memberitahu Chol Jong, kalau Kim Soyong hendak membunuh Chol Jong. Jadi, ancaman Kim Soyong pun gak berpengaruh apapun, dan akhirnya Kim Soyong pun mengatakan, aku bersumpah kamu juga akan kehilangan orang yang kamu sayangi. Dan Kim Soyong pun akhirnya menceburkan diri ke danau. Jo Hwa Jin yang melihat itu pun lantas buru-buru kabur dari tempat itu. Di ruangannya, raja yang lagi membaca, lantas teringat sikap Kim Soyong yang marah besar semalam. Dilihat dari gerak-geriknya yang sampai melempar tusuk konde segala. Sepertinya sang ratu tidak sedang mencari perhatian, tapi murni memang karena marah. Hujan pun turun dengan deras. Jang Bongwan yang sedang nyantui di dapur istana pun gembira, karena hujan deras berarti danau akan otomatis terisi. Ia pun lantas hujan-hujanan dengan gembira, yang mana membuat para dayang ikut heboh dan berusaha melindunginya dari hujan. Raja yang kebetulan lewat pun terkesima melihat sang ratu yang hujan-hujanan dan tampak manis. Ia pun mulai bertanya-tanya, seperti apa sih sosok Kim Soyong sebenarnya? Jang Bongwan yang sedang asyik menari, tiba-tiba melihat raja yang hanya berdiri menatapnya saja. Jang Bongwan yang mautnya lagi bagus selalu mengajak raja untuk bergabung. Raja pun menghampiri sang ratu dan meminta maaf sambil menyuruhnya berteduh. Namun sang ratu kekeh ingin hujan-hujanan, sambil merayakan terisinya danau dengan air. Ia pun mengatakan, sampai hari ini saja ia akan begini. Karena besok, semuanya akan kembali ke tempatnya. Karena besok ia akan pergi dari zaman ini dengan menceburkan diri ke danau. Sambil tersenyum, raja pun akhirnya meninggalkan sang ratu yang masih joget-joget gembira. Hari yang dinanti pun tiba. Jang Bongwan pun berbisik pada kedua dayang yang telah ketiduran di luar kamarnya. Untuk Dayang Hongyun, ingatkan agar keturunannya kelak membeli tanah di Gangnam. Dan untuk Dayang Choi, Bongwan pun mengucapkan terima kasih. Sebelum menceburkan diri, Bongwan pun mengukir pesan di batu. Dan setelah itu, tanpa ragu Jang Bongwan pun menceburkan diri ke danau. Saat sedang tenggelam di dalam danau, dari kejauhan tampak seseorang berenang ke arahnya hendak menyelamatkannya. Beberapa jam sebelum kejadian, pagi itu, hujan deras pun berhenti. Terlihat Chol Jong yang sedang rapat dengan pengarah khusus Hong. Rupanya, Chol Jong enggak bisa konsentrasi, karena pikirannya terus tertuju pada Kim Soyong, yang sikapnya aneh dan sangat berbeda dengan Kim Soyong yang ia kenal dulu sebelum tercebur ke danau, yang mana sikapnya kaku-kaku gitu. Chol Jong menjadi sangat tertarik dengan Kim Soyong yang ini, seolah ratu adalah alien yang baru datang dari luar angkasa. Ia pun lantas mengingat kata-kata terakhir Kim Soyong saat hujan-hujanan.
Yang mana sang ratu berkata kalau sampai hari ini saja dirinya di sana, karena besok semua akan kembali pada tempatnya. Choljong berdiri dengan panik dan ia pun lantas pergi. Ya, hujan deras berarti danau terisi penuh. Ia pun ingat semalam Kasim mengatakan sang ratu sampai rela memohon pada Ibu Suri Agung, agar danau diisi kembali. Dan kini pastinya kolam sudah penuh. Choljong pun menduga, apakah sang ratu akan kembali mencoba menceburkan diri ke danau. Dan dugaannya pun benar. Raja menemukan baju dan tusuk konde ratu, serta tulisan yang terukir di batu. Ia pun lantas melompat ke danau dan menemukan Kim Soyong yang tengah mengambang. Ia pun mencoba menolongnya, walaupun sang ratu menolak. Choljong pun memaksa hingga akhirnya sang ratu berhasil diseret ke tepi danau. Tentu saja emosi Jang Bonghwan pun meledak. Upayanya untuk kembali ke dunia modern digagalkan sang raja. Namun raja balik marah, karena dikira Kim Soyong alias Jang Bonghwan sengaja ini bunuh diri lagi. Mereka pun akhirnya berdebat, sampai akhirnya rencana Bonghwan buat kembali ke dunia modern harus gagal. Karena Dayang Choi dan Hong Yeon keburu datang ke sana, yang langsung membawa ratu kembali ke kamarnya. Jang Bonghwan pun berbohong pada Dayang Choi yang mengomelinya, jika pagi itu ia ingin berenang di danau. Jang Bonghwan pun lalu berpikir, jika danau bukan cara untuk kembali, lantas apa? Sementara itu, Kim Jong-in pun tengah bersiap-siap karena hari ini adalah hari pertamanya jadi Kepala Menteri Kehakiman. Dan dengan kuasanya, ia bertekad untuk menemukan orang yang menyerang Kim Soyong malam itu. Di tempat lain, Dayang Wol yang masih belum pulih benar, sedang mengendap-endap keluar istana sambil membawa sebuah gantungan yang diberikan Hua Jin. Dayang Wol harus keluar istana karena peraturan menyebutkan, jika orang yang bukan dari keluarga kerajaan terluka, maka ia tidak boleh tinggal di istana. Namun naas, Dayang Wol malah berpapasan dengan kaki tangan Kim Jua-gen, hingga akhirnya hari itu menjadi hari terakhirnya. Rupanya, di Balai Dejong ada Dayang Mata-Mata. Ia kadang menjadi informan menteri dari klan Pung Yang Jo. Dan kali ini, ia bekerja untuk memata-matai Kim Soyong yang habis kembali nyebur ke danau. Atas suruhan Kim Jua-gen, adik dari Ibu Suri Agung itu pun lantas menyuruh Dayang Mata-Mata untuk melaporkan semua hal yang ia tahu tentang kejadian hari itu, yang mana ratu dan raja nyebur ke danau bareng-bareng. Dan imbalannya, sang Dayang Mata-Mata ini akan naik jabatan dan bisa bertugas mengurusi kamar ratu. Jo Hua Jin yang kesepian dan merindukan Dayang Wol pun didatangi Ibu Suri Jo yang membawakan hadiah setengah lusin anak panah. Namun itu bukanlah hadiah yang sesungguhnya, karena hadiah aslinya adalah kabar gembira tentang petisi yang dikirimkan ke klan Pung Yang Jo untuk memaksulkan Ratu Kim Soyong. Di kamarnya, Jang Bonghwan sedang berpikir, jika bukan danau jalannya kembali, lalu apa? Ia pun teringat saat tenggelam, keduanya sedang dalam keadaan sekarat dan nyaris tewas. Mungkinkah mereka harus berada di ambang kematian agar jiwanya bisa kembali ke tempatnya masing-masing? Jang Bonghwan pun merinding. Gimana kalau jadinya ia malah mati beneran? Daripada pakai cara ekstrim yang menantang nyawa, Jang Bonghwan pun memutuskan untuk mencoba memahami wanita ini, alias Kim Soyong. Teringat dengan kain merah hasil jahitannya yang merupakan surat wasiat, Jang Bonghwan pun kaget. Mungkinkah Kim Soyong ini memang tidak berniat untuk hidup di zaman ini? Dan sekarang setelah jiwa mereka tertukar, jiwa Kim Soyong pun kabur dan tidak berniat kembali. Pikiran udah kemana-mana, Jang Bonghwan pun makin panik. Dia punya ide untuk menggunakan metode pemanggilan roh saja. Ya, Jang Bonghwan akan memanggil roh Kim Soyong untuk pulang ke tubuh aslinya ini. Jang Bonghwan pun lantas bertanya-tanya pada Dayang Choi. Siapa spesialis perdukunan dan perjimatan yang ada di lingkungan tempat ia tinggal saat ini? Dayang Choi pun ingat, kalau satu-satunya orang yang seperti itu adalah Ibu Suri Jo. Kedatangan Kim Soyong ke tempat Ibu Suri Jo yang dipenuhi lilin, jimat dan tampak mistik banget, membuat sang Ibu Suri suuzon parah pada Kim Soyong. Mungkinkah Kim Soyong datang karena ia tahu, jika Ibu Suri Jo pernah dapat jimat untuk menyantetnya? Padahal, kedatangan Kim Soyong ini untuk meminta bantuannya, melakukan ritual pemanggilan roh. Ibu Suri Jo pun menyangkal dan mengatakan, jika ia tidak pernah percaya hal yang begituan. Soyong pun lantas melirik jimat-jimat yang tertempel di pilar. Dan melihat lirikan Kim Soyong itu, buru-buru Ibu Suri ngasih kode ke Dayangnya, untuk mencabut semua jimat-jimat yang jelas-jelas pada nempel itu. Usahanya hendak menggunakan perdukunan pun gagal total, karena Ibu Suri Jo tidak mau membantu. Di jalan, Jang Bonghwan memikirkan alasan kenapa jiwa Kim Soyong tidak mencoba kembali ke tubuh aslinya. Apa mungkin karena selama ini ia tertekan menjadi ratu, atau gara-gara patah hati? Jang Bonghwan pun lalu kepikiran, apa jangan-jangan setelah bertukar jiwa dan tempat, jiwa Kim Soyong yang kaku dan enggak pernah berkencan ini sedang menggoda pria-pria di dunia modern menggunakan tubuh Jang Bonghwan, dan makin kesini keadaan Ratu Kim Soyong yang sedang stres parah ini makin mengenaskan. Teriak-teriak dan ngomel-ngomel sendiri ke arah danau. Jang Bonghwan pun mengancam Kim Soyong, jika ia tidak mau kembali ke tubuhnya sendiri, maka ia akan melukai tubuhnya Kim Soyong ini pakai tusuk konde. Dayang Choi yang melihat tanda-tanda gangguan jiwa pada sang ratu pun hanya bisa memandang lemas. Dia berpikir,
Apa jangan-jangan sang ratu begini karena sering dia omelin? Nggak dapat bantuan dari Ibu Surijo, Jang Bonghwan yang putus asa pun akhirnya main jelangkung sendiri. Walaupun usahanya tidak membuahkan hasil. Hong Hyun pun datang membawa hadiah buku dari raja, namun Jang Bonghwan menolak mentah-mentah. Hari itu, Chol Jong pun melantik Kim Jong In menjadi Kepala Menteri Kehakiman. Chol Jong bertanya, dulu ia menolak ketika ditawari untuk jadi pejabat pemerintahan. Tapi kenapa sekarang mau? Kim Jong In dengan tatapan dendam pun mengatakan, kalau ia ingin memulihkan ketertiban di negeri yang sedang krisis ini, utamanya krisis internal. Chol Jong pun lantas menerima petisi pemakzulan Kim Soyoung. Ia pun kaget. Namun untuk pertama kalinya ia tegas memutuskan menolak petisi ini, karena dianggap tidak ditandatangani dengan benar. Ketegasan Chol Jong yang tiba-tiba muncul ini mengejutkan semua orang yang ada di balai itu. Jang Bonghwan yang sedang dendam kepada Kim Soyoung, kali ini berniat menyalahgunakan tubuh itu. Hong Hyun pun memberi semangat pada Kim Soyoung, agar tidak putus asa karena hilang ingatan. Ia harus tetap jaga kesehatan, toh kalau sakitkan diri sendiri yang merasakannya. Dikiranya Hong Hyun, sang ratu ini lagi stres karena hilang ingatan. Padahal kan bukan. Mendengar itu, Jang Bonghwan pun mulai kembali bersemangat. Saat sedang santai-santainya, Kim Jong In pun datang menghampirinya disusul dengan Chol Jong. Di depan Kim Soyoung, Kim Jong In menyalahkan Chol Jong, karena membuat Kim Soyoung jadi ingin menghabisi nyawanya sendiri. Chol Jong pun menolak tuduhan itu, dan perang mulut kedua pria itu pun terjadi. Jang Bonghwan yang udah enggak tahan dibela dua pria itu pun lantas menyela. Sepeninggalan Kim Jong In, Chol Jong pun berlutut di depan Jang Bonghwan, sambil menyerahkan tusuk konde yang ditinggalkannya di atas batu. Ia pun lantas meminta kesempatan untuk bisa memahami Kim Soyoung lebih baik lagi. Tindakan Chol Jong ini, tentunya membuat Jang Bonghwan geli. Tapi ia pun menerima niat hati Chol Jong itu, toh yang dimaksud raja kan Kim Soyoung, dan bukan dirinya. Ibu Suri mengatakan, ini semua salah Kim Soyoung yang suka aneh-aneh. Jadinya gosip buruk tentang dirinya menyebar, sehingga dimanfaatkan oleh klan Pung Yang Jo. Jang Bonghwan pun mengatakan, asal Ibu Suri mendukungnya, semua gosip dan rumor akan ia bereskan. Jang Bonghwan pun lantas mengumpulkan pria-pria muda, gagah, dan menarik, untuk membawa tandu makanan. Jang Bonghwan lalu memanfaatkan the power of influencer untuk mengkonter gosip buruk tentang dirinya. Ya, pria-pria itu tidak hanya membagikan makanan, namun juga bergosip menyebarkan rumor positif tentang Ratu Kim Soyoung. Dan akhirnya, seisi istana pun terhasut gosip, jika Jo Hwa Jin lah yang mencoba mendorong ratu ke danau. Namun berkat pembelaan yang dilakukan Kim Soyoung dengan mengaku hendak menghabisi nyawanya sendiri, akhirnya Jo Hwa Jin pun tidak jadi dihukum. Jadilah sosok Jo Hwa Jin dikenal jahat, sedangkan sosok Kim Soyoung dikenal bak malaikat berhati baik dan berbudi luhur. Mengetahui itu, Jo Hwa Jin pun menemui Chol Jong, dan hendak menyampaikan berita ini. Namun belumlah yang ngomong apapun, Chol Jong sudah lebih dulu meminta dukungan dari ayah Jo Hwa Jin, agar tidak mendukung petisi pemakzulan Kim Soyoung. Jo Hwa Jin pun setuju, namun ada imbalan terselubung, yaitu Jo Hwa Jin mengundang Chol Jong untuk bermalam bersama, yang mana sejak diangkat jadi selir, Chol Jong belum pernah mampir ke balainya. Chol Jong pun berjanji akan berkunjung malam ini. Setelah menemui Chol Jong, Jo Hwa Jin pun dadakan menemui Kim Soyoung yang lagi flu. Dengan gaya sok gantengnya, ia menyambut Jo Hwa Jin ke kamarnya. Dikiranya Jo Hwa Jin akan mulai bersikap baik setelah Kim Soyoung yang membelanya, Jo Hwa Jin malah menatap dingin pada Jang Bonghwan. Ini semua gara-gara gosip yang beredar. Jo Hwa Jin mengatakan, sejak Kim Soyoung membelanya, ia merasa berhutang budi. Namun sekarang ia akan meminta bantuan ayahnya, agar tidak menyetujui pemakzulan Ratu Kim Soyoung. Jadi, impas sudah semuanya. Jo Hwa Jin pun bertanya, dulu Kim Soyoung kehilangan raja karena kebohongan itu. Dan apakah sekarang Kim Soyoung akan berbohong lagi untuk mendapatkan perhatian raja? Dengan tegas Jang Bonghwan pun mengatakan, kalau ia sama sekali tidak tertarik pada raja. Jo Hwa Jin pun lantas mengatakan, jika malam ini ia akan menghabiskan malam dengan raja. Jang Bonghwan pun kaget. Bukan sedih karena raja, melainkan sedih karena Jo Hwa Jin. Makanya Jang Bonghwan pun patah hati. Namun Jo Hwa Jin menganggap, jika Kim Soyoung patah hati karena raja. Di rumah bordil, Kim Jong In pun melobi seorang menteri dari klan Pung Yang Jo yang hendak memakzulkan Kim Soyoung. Kim Jong In pun menunjukkan surat yang jadi bukti, jika Jo Hwa Jin telah bekerja sama dengan Ibu Suri Jo, untuk menyingkirkan Kim Soyoung. Ternyata, itu adalah surat jebakan yang dibuat Kim Jo Gen di episode lalu. Dengan ancaman surat itu, Kim Jong In meminta agar klan Pung Yang Jo membatalkan petisi pemakzulan Kim Soyoung. Dan jika tidak, maka Kim Jong In akan menyebarkan surat itu, dan membuat nama Jo Hwa Jin dan Ibu Suri Jo, serta klan Pung Yang Jo hancur. Sang menteri itu pun akhirnya menyetujui. Malamnya, Jo Hwa Jin meminta Yong Pyong mengirim surat pada ayahnya, yang isinya agar tidak memberi dukungan terhadap petisi pemakzulan Kim Soyoung. Namun, Yong Pyong menolak dan hendak berdiskusi dulu dengan Chol Jong terkait masalah ini. Karena ia pikir,
Pemakzulan ini adalah salah satu jalan untuk menggoyangkan klan Andong Kim, dan mau enggak mau Yongpyong pun akhirnya membawa surat itu. Sepeninggalan Yongpyong, Jo Hwa Jin pun bersiap untuk menyambut Choljong. Yongpyong pun menemui Choljong yang hendak mengunjungi kamar Jo Hwa Jin, dan menyarankan agar tidak membatalkan pemakzulan ratu. Namun Choljong yang teguh pendirian, toh jika Kim Soyoung dimakzulkan, akan ada ratu pengganti yang sama dari klan Andong Kim. Lagi pula, ratu sudah membela Jo Hwa Jin. Yongpyong pun mengingatkan, agar tidak goyah terhadap ratu, dan Choljong harus berjanji, jika ratu ternyata musuh, Choljong harus menyingkirkannya dengan kedua tangannya sendiri. Sementara itu di kediaman Ibu Surijo, seorang dukun datang dan hendak melakukan ritual pada Kim Soyoung, yang mana ia kini tengah mangkal di dapur. Di sana, Jang Bonghwan alias Kim Soyoung kembali menghabiskan waktu untuk menjahit spanduk. Rupanya, ia berniat untuk berbisnis kuliner di istana. Ya, setelah sekian lama tinggal di zaman itu, Jang Bonghwan pun mulai kerasan. Ia pun bertekad untuk membawa ide-ide zaman modern ke zaman itu, dan menjadi orang pertama di Korea yang menemukan sesuatu seperti Einstein atau Thomas Alva Edison. Begitulah kira-kira. Di balainya Ibu Surijo, sang dukun yang sedang melakukan ritual mengatakan, jika tubuh ratu telah dirasuki roh jahat. Di saat bersamaan, Jang Bonghwan yang sedang termotivasi dan semangat-semangatnya hendak menjadi penemu AC di Korea, tiba-tiba saja pingsan. Rupanya, di dunia modern, Jang Bonghwan yang asli sedang koma di rumah sakit. Dan sebuah tangan tengah melepas masker oksigennya, yang mana membuat tubuh Jang Bonghwan yang asli menjadi kritis. Sementara itu di dapur, semua orang panik dengan pingsannya Kim Soyoung. Sang koki kumis baplang, yang memeriksa keadaan ratu pun mengatakan, jika sang ratu telah berhenti bernafas. Ternyata, semua ini ulah sekretaris Han yang iri dan berniat jahat, dengan melepas masker oksigen Bonghwan, yang mana membuat tanda-tanda vitalnya menurun. Dokter dan perawat pun melakukan upaya penyelamatan pada Bonghwan. Dan ajaib, jiwa Jang Bonghwan akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Namun, ia divonis dalam kondisi vegetatif. Tampak tidak sadar namun pasien masih bisa membuka mata, mendengar, dan sedikit bergerak. Dua detektif polisi yang hendak menangkapnya pun mendatanginya. Mereka berdua pun mengobrol di depan tubuh Bonghwan dan mengatakan, jika Chef Bonghwan ini memang difitnah dan tengah berada dalam pertarungan antara Sekretaris Han dan Perdana Menteri. Sementara itu, pingsan dan komanya ratu, membuat raja membatalkan kunjungannya ke balai Jo Hwa Jin. Ia pun berlari sekuat tenaga dan menghampiri sang ratu yang terbaring bak putri salju. Pingsannya ratu, membuat semua menduga-duga penyebabnya. Dan Dayang Choi mengatakan, mungkinkah sang ratu diracun? Sang tabib yang memeriksa pun mengatakan, sang ratu mengalami kondisi vegetatif. Ya, kondisi yang sama dengan Jang Bonghwan. Namun bedanya, Jang Bonghwan bisa kedip-kedip sedangkan ratu terus menutup matanya. Raja pun panik tatkala sang tabib mengatakan sang ratu mungkin saja bisa meninggal. Raja pun lantas menggendong sang ratu ke balai desa. Sang tabib yang telah memasang jarum akupuntur di kepala ratu, dikejutkan dengan bangkitnya ratu yang tiba-tiba saja mengumpat pada sang tabib. Sang ratu yang sejenak tengah dirasuki jiwa Jang Bonghwan itu pun menoleh, dan kaget ketika melihat kehadiran raja di sana. Ia pun lantas kembali pingsan. Tabib itu pun mengatakan, jika malam ini adalah masa kritisnya sang ratu. Raja pun memutuskan untuk menemani Kim Soyoung. Ia pun menyesali sikap kasarnya terhadap ratu selama ini, dan berharap bisa memulai lembaran baru. Tak lama kemudian, raja pun lantas mendengar Kim Soyoung yang mengigau. Di balainya, Jo Hwa Jin yang udah tampil cantik pun harus menerima kekecewaan, tatkala ia mendengar kabar jika raja batal berkunjung, karena ratu pingsan. Jo Hwa Jin langsung suuzon, dan berpikir kalau ini pasti cuma akal-akalannya sang ratu, yang mengetahui kalau malam ini raja akan menginap bersama Jo Hwa Jin. Kecewa karena gagal bermalam bersama raja, Jo Hwa Jin pun mendatangi Ibu Surijo yang sedang menyiapkan ritual. Jo Hwa Jin pun meminta bantuan Ibu Surijo, untuk bisa mengalahkan Ratu Kim Soyoung. Sementara itu di aulanya Ibu Surijo, sang cenayang menyarankan untuk menanam benda-benda sial di balai Dejong, sebagai persiapan untuk melakukan ritual menyingkirkan roh jahat di tubuh ratu. Dengan seizin Ibu Surijo, ia pun pergi ke bawah Dejong dan menanam jimat. Di sisi lain, sang dayang mata-mata ditugaskan untuk mengambil barang milik Kim Soyoung agar bisa digunakan untuk menyempurnakan ritual. Ia pun berhasil membawa kain milik Kim Soyoung, untuk diserahkan pada Dayang Han, yaitu dayangnya Ibu Surijo. Di tempat lain, Kim Jong-in yang terobsesi mencari pelaku penyerangan pada Kim Soyoung pun mulai berhasil menemukan titik terang. Ia pun memanggil seorang Kasim yang pernah memergoki Yongpyong, yang tengah membakar baju Choljong untuk meninggalkan jejak. Sang Kasim pun memberi kesaksian, jika ia mengambil potongan sisa kain terbakar itu, yang mana sama persis dengan kain yang dibawa Kim Jong-in ini.
Dengan mata berapi-api, Kim Jong-in pun menduga kalau sepertinya Yongpyong lah yang menyerang Kim Soyoung malam itu. Dan pastinya ada campur tangan Choljong di balik itu. Sementara itu, Kim Jua-gen pun melapor kepada Ibu Suri Agung, jika Ibu Suri Jo rajin melakukan ritual terhadap Kim Soyoung. Yang mana laporan ini diduga, didapat Kim Jua-gen dari dayang mata-mata yang bekerja multifungsi itu. Di saat bersamaan, Kasimnya Choljong melapor, jika sang ratu saat ini dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang mana diduga akibat tidak sengaja minum racun. Ibu Suri Agung dan Kim Jua-gen pun lantas meminta bantuan Departemen Kehakimannya Kim Jong-in untuk menggerebek kediaman Ibu Suri Jo yang sedang melakukan ritual, serta memeriksa dapur kerajaan. Hasilnya, anggota Kim Jong-in pun menemukan racun jenis A di dapur. Para petinggi klan Andong Kim pun menggerebek kediaman Ibu Suri Jo. Jelas saja Ibu Suri Jo, Dayang Han, dan Sang Cenayang pun kaget bukan main. Ibu Suri Agung menuduh kalau Ibu Suri Jo tengah mengguna-gunai Ratu Kim Soyoung, hingga nyawanya kini tengah terancam. Ibu Suri Jo pun bertanya, bagaimana kondisi Ratu Kim Soyoung yang sebenarnya. Ibu Suri Agung mengatakan, ia diracun, yang mana racun jenis A itu ditemukan di area dapur tempat Ratu mangkal selama ini. Ibu Suri Jo pun kaget, begitu mengetahui kondisi sang ratu yang tengah tidak sadarkan diri akibat diracun. Ia pun jadi teringat mendiang raja, yang juga tewas akibat diracun juga. Teringat masa lalu, Ibu Suri Jo mengingatkan, jika mendiang raja juga tewas dengan penyebab yang sama. Namun Ibu Suri Agung mengatakan, jika selama ini Ibu Suri Jo selalu menyalahkannya sebagai penyebab kematian mendiang raja. Padahal Ibu Suri Jo juga dulu sama aja, karena telah mengorbankan anaknya sendiri demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sekarang, Ibu Suri Jo malah main dukun-dukunan. Dengan bukti jimat yang ditanam di bawah Balai Dejong, Ibu Suri Agung pun menghukum Sang Cenayang dan Dayang Han dengan hukuman mati. Kaget karena para partnernya dihukum, Ibu Suri Jo meminta ampun lagi. Ia pun lantas mengatakan, jika Ibu Suri Agung harus pede, jika Choljong memang berada dalam genggaman tangannya. Sama seperti dulu, Ibu Suri Agung yang yakin juga mendiang raja memang ada di dalam genggaman tangannya. Tampaknya ada fakta yang masih belum terungkap antara kedua Ibu Suri ini. Teringat perkataan Ibu Suri Jo mengenai Choljong yang terkesan tengah menyembunyikan sesuatu. Ibu Suri Agung pun gelisah. Kim Jong-in pun lantas mengajukan diri untuk memeriksa Choljong. Kim Jong-in pun mendatangi Choljong yang tengah bersama Kim Soyoung, dan mengatakan jika Ibu Suri Jo dan Jo Hwa Jin telah melakukan ritual terhadap ratu. Ia pun menambahkan, jika racun jenis ular ditemukan di dapur, yang mana dapur adalah tempat mangkalnya sang ratu selama ini. Kim Jong-in pun menambahkan, jika mulai saat ini, ia yang akan menjaga ratu dan melakukan penyelidikan terkait penyerangan pada sang ratu di malam kedua pernikahan. Namun Choljong menolak pergi, dan kembali sifat aslinya pun keluar. Ya, Choljong tidaklah selemah yang dilihat. Ia lantas mengusir Kim Jong-in pergi, dan menegaskan jika Kim Soyoung adalah wanita miliknya. Choljong pun lantas memutuskan untuk memindahkan ratu ke rumah orang tuanya malam ini demi keamanannya. Di ruangannya, Choljong, Yongpyong dan Hong pun berdiskusi tentang Kim Jong-in, yang tampak berambisi mengungkap kasus penyerangan pada sang ratu, yang mana melibatkan mereka bertiga. Dan sepertinya di rapat ini terungkap fakta, jika Choljong dan teman-temannya itu sedang mempersiapkan pasukan khusus, yang mana akan digunakan untuk membela Raja Choljong kelak. Seusai rapat, Choljong pun mengunjungi Jo Hwa Jin, dan menyuruhnya untuk jaga jarak dengan Ibu Suri Jo, karena Ibu Suri Jo ini telah difitnah meracuni Ratu Kim Soyoung. Sementara itu, tibanya di rumah, Kim Jong-in pun langsung menjaga Kim Soyoung di sampingnya. Ia pun menyesali diri, kenapa mereka tidak bisa saling memiliki. Di sisi lain, Ibu Suri Agung membahas mengenai keadaan ratu yang tidak terduga ini pada Kim Jua-gen. Ibu Suri takut, jika begini terus, bisa-bisa Jo Hwa Jin yang akan melahirkan pangeran terlebih dahulu. Namun rupanya, Kim Jua-gen telah mempersiapkan pengganti ratu dari klan Andong Kim. Kalau Ratu Kim Soyoung ini tidak bisa pulih kembali. Dan sebuah fakta terungkap, jika Choljong ternyata diangkat menjadi raja oleh Kim Jua-gen. Yang mana tujuannya adalah, jika suatu saat Choljong tidak lagi berdiri di pihak Andong Kim, Ibu Suri Agung bisa menyingkirkannya dengan mudah. Sementara itu, sang ratu akhirnya kembali tersadar. Namun jiwa yang ada di dalam tubuhnya masihlah Jang Bonghwan. Jang Bonghwan pun terkejut, mendapati dirinya terbangun di sebuah tempat yang amat menyilaukan dan penuh dengan hiasan bertema emas di sana-sini. Dia pun kaget, apakah kali ini ia terlempar ke zaman kerajaan Inka. Namun melihat kehadiran Dayang Hongyun, ia pun bisa bernapas lega. Ia masih ada di zaman nenek moyangnya yaitu zaman Joseon. Hongyun pun menjelaskan, jika sang ratu kini sudah ada di rumahnya sendiri. Jang Bonghwan pun kaget, karena itu berarti ia akan bertemu dengan ayah aslinya Kim Soyoung, yaitu Kim Mon-gen. Jang Bonghwan pun jadi kagok, karena selama di zaman modern, musuh utama baginya adalah ayah dari para gadis. Ya, termasuk Kim Mon-gen ini, yang mana ayah dari Kim Soyoung.
Kehadiran Kim Soyoung pun disambut sang ayah dengan sukacita. Ia pun menghadirkan tabib-tabib terbaik untuk memeriksanya. Selain itu, telah disiapkan juga salon zaman kerajaan, yang mana nyaris membuat Jang Bonghwan nyaris ngacir ketakutan. Namun setelah dipaksa, ia pun akhirnya berdandan juga. Keanehan pun mulai muncul. Mendadak ingatan Kim Soyoung yang asli hadir, yang mana Jang Bonghwan bisa mengetahui jika hari ulang tahun Kim Soyoung ini bertepatan dengan peringatan kematian ibunya. Jadi, tidak pernah ada kata bahagia bagi Kim Soyoung di hari ulang tahunnya. Hong Yun pun terkejut mengetahui jika ingatan ratu ternyata telah kembali. Sama terkejutnya dengan Jang Bonghwan, yang mendadak bisa terhubung dengan ingatan Kim Soyoung. Sementara itu, diam-diam Chol Jong dan teman-temannya memilih untuk berlatih bela diri di tengah hutan. Hong pun mendapat tugas untuk melatih para prajuritnya menembak. Mereka nampaknya pasukan rahasianya Chol Jong yang selama ini disembunyikan. Namun Chol Jong menutupi kegiatannya itu dengan berpura-pura jika ia habis pulang berburu. Ia pun lantas mendapat kabar dari Kim Jua Gen yang kebetulan melintas, jika Ratu Kim Soyoung telah sadar. Chol Jong pun pergi ke kediaman Kim Mon Gen, ayah dari Ratu Kim Soyoung. Chol Jong beralasan hendak mengunjungi sang ratu. Padahal ia memiliki sebuah agenda besar, yaitu mencari buku besar yang mana diduga disimpan oleh ayah mertuanya itu. Saat sedang di perjalanan, tiba-tiba saja ada buket bunga yang melayang ke arahnya. Rupanya itu milik seorang wanita yang habis ditembak oleh pacarnya dengan bunga. Cuma entah malu atau gimana, mendadak sang wanita itu menepak bunga sampai melayang dan jatuh di hadapan raja. Raja pun lantas membawa bunga itu, kan lumayan buat oleh-oleh untuk sang ratu. Di tempat lain, Jo Hwa Jin tampak sedang memandangi buku dongeng anak, yang mana nama pemilik aslinya telah ia ganti dengan namanya. Yong Pyong pun datang dan mengabarkan, jika Chol Jong pergi ke rumah keluarga ratu. Cemburu, Jo Hwa Jin pun akhirnya memutuskan untuk pergi menyusul dengan pikiran Suzon kemana-mana. Di kantor kehakiman, Kim Jong-in pun lantas menyuruh anak buahnya untuk menjaga seseorang yang telah menjual racun jenis A pada Dayang Han. Yang mana, racun itu ditemukan di dapur, dan diduga menyebabkan Ratu Kim Soyoung pingsan. Di sisi lain, Ibu Surijo mendatangi rumah Menteri Jo dan meminta untuk disiapkan jepit rambut pinik serta sebuah barang lainnya. Menteri Jo pun heran, apakah Ibu Surijo hendak memberi hadiah pada Ratu Kim Soyoung? Mengingat jepit rambut itu hanya seorang ratu saja yang boleh memilikinya. Mendengar pertanyaan itu, Ibu Surijo hanya memasang ekspresi yang bikin orang bertanya-tanya. Di tempat lain, Kim Jua Gen menyuruh Kasim Pipi Codet untuk mencari sebuah barang penting yang seharusnya tidak pernah ada, yang mana barang itu ada di brankas milik Kim Mon Gen. Sementara itu, Jang Bonghwan mendapat ingatan dan keterampilan Kim Soyoung. Ia mendadak bisa main kecapi dengan energi. Ia pun bingung sendiri, dan ia pun kaget ketika suara asli Jang Bonghwan yang selama ini menghiasi hari-harinya mendadak menghilang dan berubah menjadi suara wanita milik Kim Soyoung. Stres, Jang Bonghwan pun lantas bermain jungkat-jungkit. Bahkan saking emosionalnya dia, lompatannya pun nyampe tinggi banget kayak gitu. Dan dengan ekspresi jahatnya, Jang Bonghwan pun mulai menyusun rencana untuk membalas dendam pada Sekretaris Han, dengan memburu keluarganya di zaman ini, serta meruntuhkan leluhurnya. Dengan begitu, Sekretaris Han tidak akan pernah dilahirkan. Ia pun mulai berpikir gimana caranya untuk mendapat kekuasaan di zaman itu. Dayang Hong Yun pun memberi jawaban, yang langsung membuat Jang Bonghwan mangap. Ya, satu-satunya cara adalah sang ratu harus bisa melahirkan seorang pangeran, agar bisa menyenangkan Ibu Suri Agung. Tentunya itu adalah ide buruk. Jang Bonghwan pun mencari opsi lain. Dan dengan bantuan ingatan Kim Soyoung, Jang Bonghwan pun menemukan gudang harta karun milik ayahnya. Di sana, ada satu peti logam mulia idaman para emak-emak. Dengan isi peti yang berkilau itu, ia memutuskan untuk cepat kembali ke istana dan hendak menyogok Ibu Suri Agung, agar membantunya mendapat kekuasaan. Di saat Jang Bonghwan sedang bercita-cita menjadi ratu yang pandai bernegosiasi, Chol Jong datang dengan buket bunga di tangannya. Melihat sosok Chol Jong yang nampak tampan, ingatan Kim Soyoung pun kembali menguasai Jang Bonghwan. Teringat saat pertama kali Kim Soyoung dilantik menjadi ratu, yang mana ingatan itu sangat berkesan bagi Kim Soyoung. Jang Bonghwan pun tersadar, jika dirinya nyaris dikuasai ingatan Kim Soyoung. Ia pun lantas menyadarkan diri sendiri dengan buket bunga pemberian Chol Jong. Dengan dalih ingin mengenal lingkungan tempat sang istri dibesarkan, Chol Jong pun meminta untuk diajak berkeliling di sekitar lingkungan rumah Kim Mon Gen. Dan akhirnya mau tak mau, Jang Bonghwan pun harus mendampinginya. Sepanjang bersama, sang raja yang sudah mulai tertarik dengan Kim Soyoung pun meminta agar ia diizinkan untuk mengenal Kim Soyoung lebih dekat. Namun Jang Bonghwan dengan ketus menolaknya. Di rumah mertua, Chol Jong pun memperhatikan setiap orang, ruangan, dan lingkungan itu secara detail. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi barang-barang berharga. Di ruangan itu, ia berhasil menemukan tempat brankas milik Kim Mon Gen, yang rencananya akan ia sambangi nanti malam. Saat sedang di luar, mendadak tatapan Chol Jong terpaku pada sebuah sumur tua. Dan sebuah fakta,
jika Choljong kecil pernah terjebak bersama sebuah buku di dalam sumur itu. Choljong pun langsung sesak nafas, dibarengi dengan hadirnya kilatan-kilatan masa lalu, yang mana sama dengan di mimpinya. Jang Bonghwan pun bertanya-tanya, karena mendadak ingatan Kim Soyoung hadir. Ya, ia membayangkan bau lembab sebuah sumur. Nampak Choljong kecil dan dirinya sedang saling mencekik. Dan Kim Soyoung yang kecil sedang menangis sambil menyalahkan diri sendiri atas kematian seseorang pada Kim Jong-in remaja. Saat sedang saling mengingat, Jo Hwa Jin pun datang dan memanggil sang raja. Bonghwan pun tersadar, jika Jo Hwa Jin tidak sebaik yang dia kira. Ya, kilatan ingatan Kim Soyoung itu membuat Jang Bonghwan mendadak jadi tidak menyukai Jo Hwa Jin. Jang Bonghwan mengatakan, jika Jo Hwa Jin pernah menyamar menjadi Kim Soyoung. Jang Bonghwan yang masih berbelas kasih, menyuruh Jo Hwa Jin untuk jujur pada Choljong saja. Namun selir itu menolak, dan pergi dengan kasar. Saat sedang ngadem di luar, Jang Bonghwan pun memandangi wajah Choljong dengan tatapan kasihan. Ya, akibat pelajaran sejarah yang ia pelajari di sekolah dulu. Ia pun mengetahui masa lalu Raja Choljong yang kelam. Kakeknya yaitu Pangeran Ung-on, tewas dieksekusi di pengasingan, akibat dituduh berkhianat. Ayahnya, Pangeran Jeongi, tinggal di pengasingan bersama sang kakek, yang akhirnya ikut meninggal juga. Nenek dan bibinya juga tewas dibunuh, dan kakak tirinya, Lee Won-gyong, juga tewas dibunuh karena dikhianati. Choljong yang sudah merubah pandangannya terhadap ratu, meminta agar Kim Soyoung tidak menjadi musuhnya kelak. Malamnya di istana, Jo Hwa Jin yang sedang memandangi danau, didatangi Ibu Surijo, yang mana memberinya tusuk konde dan jepit rambut pinik. Mendapat tusuk kode yang harusnya hanya dimiliki seorang ratu, Jo Hwa Jin jadi berambisi untuk mencoba menjadi ratu yang sesungguhnya. Ia pun memberitahu rahasia besarnya, antara dirinya dan ratu pada Ibu Surijo. Adegan pun beralih pada Dayang Mata-Mata yang sedang patroli malam. Tiba-tiba saja ia menemukan gantungan atau norigi, milik Dayang Wal yang tergeletak begitu saja. Kembali ke rumahnya Kim Soyoung, Kasim Pipi Codet pun berhasil menyamar menggunakan seragam Departemen Kehakiman, dan masuk ke lingkungan rumah itu. Ya, ia berniat mencuri buku besar di brankas Kim Mon-gen. Sementara itu, Choljong yang tersadar dari telernya mulai keluar dan mengendap-endap dengan tujuan yang sama, yaitu mencari buku besar. Namun tiba-tiba saja, Choljong malah bertemu dengan Kasim Pipi Codet, dan pertarungan pun terjadi, tepat di depan kamar Jang Bonghwan, yang mendadak bangun dan ngelindur. Dari dalam kamarnya, samar-samar Jang Bonghwan melihat dua orang yang dikiranya sedang menari tenggo. Namun ketika sebuah pisau menancap di dinding, sadarlah Jang Bonghwan kalau mereka bukanlah pasangan dansa, melainkan orang yang lagi berkelahi. Niat hendak membantu, Jang Bonghwan yang masih setengah sadar, malah nimpuk Choljong pakai guci legendaris. Hingga akhirnya, sang Kasim Pipi Codet pun berhasil kabur. Dan keributan malam itu, tentunya membuat Kim Jong-in yang sedang berjaga pun buru-buru menghampiri TKP. Sadar jika keributan ini berdampak panjang, Choljong pun bergerak cepat. Ia pun menarik Kim Soyoung, dan langsung menciumnya dengan hot. Tentunya ini bukanlah pemandangan indah bagi Kim Jong-in.